Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama di channel YouTube Mas Chan Digital dalam playlist tutorial buat website. Ya, kali ini kita akan mengatur tentang SEO untuk website kita agar websitenya bisa ditemukan dengan mudah di Google. SEO itu apa? Ya, SEO itu adalah praktik untuk meningkatkan visibilitas sebuah situs web di hasil pencarian organik mesin pencarian seperti Google dengan tujuan untuk menarik lebih banyak pengunjung. Jadi pada intinya manfaat SEO ini adalah untuk meningkatkan traffic. Traffic apa maksudnya? Supaya bisa lebih banyak pengunjung yang datang ke situs website kita dan bisa menjangkau target pengguna yang tepat sasaran, membangun kepercayaan konsumen, dan juga mendukung pertumbuhan bisnis. Tentu tujuan kita untuk membuat website, apalagi kebanyakan orang membuat website untuk sebuah bisnis, tentu saja untuk bisa meningkatkan pertumbuhan bisnisnya itu sendiri. Nah, pada kesempatan video ini saya akan berikan sebuah rekomendasi plugin yang cocok ya untuk SEO di website ini, yaitu saya akan menggunakan yang namanya SEO Press. Nah, karena fungsinya sudah kita jelaskan tadi ya, manfaatnya apa, maka kita langsung saja cari yang namanya SEO Press. Nah, tulisannya seperti ini ya, SEO Press, S-nya ada 2. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Dan sebetulnya banyak sekali plugin SEO, namun saya sendiri lebih menggunakan SEO Press ini. Tinggal klik install saja. Ya, sudah diaktifkan ya. Tinggal klik aktifkan di sini. Nah, here we go. Nah, kita langsung klik di sini ya. Nah, untuk bagian ini, karena kita baru menggunakan website, abaikan saja, next step saja ya. Untuk di bagian seperti ini, kita biarkan dulu. Nah, kita biarkan sejenak. Kita save, continue. Dan untuk bagian ini, biarkan dulu. Nah, untuk di bagian yang di sini, nah ini baru kita atur ya. Misalnya halaman post dan laman kita checklist. Karena halaman post dan laman ini kita tampilkan ya konten websitenya ya. Nah, kita klik save dan continue. Nah, di bagian ini kita abaikan ya. Ini sudah terchecklist. Share archive-nya. Kita sudah checklist otomatis. Tinggal save, continue. Nah, untuk di bagian ini, nah, ini kategorinya dibiarkan ya. Kalau tag, biarkan checklist. Biarkan checklist saja. Tinggal save, continue. Almost done, hampir selesai. Nah, lalu kita checklist ini ya. Dan di bagian ini kita checklist juga. Kita save, continue lagi. Nah, di sini kita juga checklist ini dan klik save, continue. Congratulations, selesai. Selanjutnya bagaimana? Nah, untuk langkah berikutnya, teman-teman klik ini ya, konfigurasi XML site. Ya. Dan dengan mengklik ini, maka ini sudah otomatis diaktifkan ya. Ini apa fungsinya? Nah, kita salin dulu ya. Klik kanan, buka tab baru. XML sitemap ini isinya adalah konten kita ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk XML. Nah, misalnya
Ini post sitemap. Post sitemap ini jadi isinya adalah sebuah halaman postingan kita di halaman post. Halaman post itu di mana? Nah, kita lihat di sini ya. Ini post dan semua post. Nah, kita tahu ada post kita yang secara otomatis sudah dibuat di WordPress, yaitu Hello World. Nah, di sini sudah terbaca ya, Hello World di sini. Kalau ini adalah halaman website kita, tentu saja. Nah, kita coba kembali lagi. Terus ini page sitemap ini maksudnya apa? Dan ini isinya adalah halaman yang kita buat di website. Kita klik, kita cek. Nah, dan di sini bahkan ditemukan 2 URL. Ini dari mana? Ini dari Beranda. Kita lihat di sini laman ya. Nah, seperti yang kita tahu, ada 3 laman, tapi 2 diantaranya ini terpublish, terposting, sedangkan yang satu ini masih draft. Jadi di XML ini terbaca 2. Dan kita lihat di sini ada kontak dari sini, dan home ini adalah linknya di sini. Nah, itu gunanya XML ya. Jadi itu isinya adalah konten yang kita buat di website. Nanti penjelasan tentang sitemap bisa dibaca di artikel-artikel lain ya. Sekarang apakah sudah selesai mengatur SEO-nya? Baru setengah langkah. Selanjutnya teman-teman ke title and meta di sini. Nah, di bagian ini tadi kita skip ya. Nah, sekarang kita akan atur semuanya di sini. Site title ini maksudnya adalah sebuah judul. Kita lihat di sini di bagian atas ini ya, yang saya tunjuk pakai kursor. Ini ada chance store. Chance store ini adalah site title-nya. Ya. Lalu kita tambahkan separator dan tagline di sini. Kita save change. Lalu ini klik bersihkan semua untuk melihat perubahannya. Nah, sebetulnya hasilnya sama saja ya. Ini sudah terbaca. Site title-nya adalah chance store. Dan tagline-nya itu adalah owner Mas Chan Digital. Karena di halaman pengaturan di video sebelumnya kita sudah ngisi pengaturan umum. Nah, slogan ini disebut tagline dan judul situs ini adalah site title. Jadi terbaca seperti ini. Dan ini ada pemisahnya. Dan pemisahnya itu sudah kita atur di sini ya, di title and meta ini. Ya. Di sini. Nah, kalau misalnya ini diubah kayak begini, pemisahnya, kita coba lagi ya. Kita klik save change, lalu ini dibersihkan lagi untuk melihat perubahannya. Apakah ini berubah langsung? Kita refresh. Nah, jadi berubah seperti ini ya, hasilnya jelas. Dan selanjutnya kita akan atur untuk di lamannya, alias di halaman website. Kita ke home, kita kliknya sunting ya, bukan edit in breakdance. Nah, di bagian ini teman-teman temukan ada lambang di pojok kiri bawah, lombok SEO universal metabox yang tadi kita sudah checklist ya, yang sudah kita atur sewaktu kita install plugin SEO Press. Kita klik di sini. Dan sebetulnya ini sudah terbaca otomatis ya. Nah, untuk bagian title ini sudah dibiarkan, sudah cukup. Nah, untuk meta description kita bisa isi manual di sini. Nah, isi manualnya kayak bagaimana? Misalnya saya mau isi seperti ini. Chance store adalah halaman website demo untuk tutorial buat website.
silahkan klik halaman ini untuk tahu tampilan. Ya, ini contoh saja tentu saja ya, dan ini sesuaikan dengan bisnis teman-teman. Jadi title ini adalah judul halamannya, dan meta deskripsi itu adalah sebuah penjelasan ini tentang apa halamannya. Untuk bagian ini kita klik save. Nah, kita masuk ke bagian sosial. Nah, untuk bagian sosial ini bisa kita atur juga ya di sini. Dan ini terbatas untuk Facebook, X-People, nah, cuma 2. Nah, ini kita harus atur manual lagi. Dan ini sebetulnya harusnya sudah tersimpan ya. Nah, kita menyimpan dulu, kita refresh. Ini kadang suka hilang ya pengaturannya, ada sudah disetting. Atau kita buat lagi ya, misalnya ini adalah website demo tutorial buat website. Kita copy paste lagi. Nah, kita klik save di sini. Moga-moga nggak hilang. Lalu di bagian sosial kita ubah lagi nih. Lalu kita klik save lagi. Lalu ini redirection ini maksudnya apa? Kita biarkan saja, kita tidak pakai fungsinya. Kita klik simpan, kita ke sini dulu. Seharusnya ini nggak hilang ya aturannya. Kita coba lagi di sini, syuting. Nanti kalau memang misalnya hilang, tidak berfungsi, kita masih bisa menggunakan cara lain. Dan ternyata sudah tersimpan ya, sudah tersimpan. Memang harus dibersihkan dulu cache-nya ya, supaya ini bisa berjalan. Nah, untuk bagian advance kita biarkan saja. Dan untuk konten analis, nah ini hal yang sangat penting ya untuk mengatur SEO website agar website kita mudah tampil. Misalnya saya ingin menampilkan halaman ini dengan nama Chanstore. Kalau misalnya ada yang klik nama Chanstore, nanti otomatis website ini bisa tampil. Nah, dan di sini ini adalah bagian yang bisa teman-teman gunakan untuk mengevaluasi konten teman-teman. Teman-teman bisa lihat satu demi satu di sini ya. Dari meta robotnya, social tag-nya, alternatifnya. Dan kalau teman-teman bisa berbahasa Inggris, tentu ini sangat membantu ya. Nah, di bagian ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, alternatif teksnya kita bisa ubah. Karena gambar ini juga secara tidak langsung mempengaruhi SEO ya. Namun tips tentang SEO advance-nya yang lebih lengkapnya mungkin ada di tutorial berikutnya ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Terus ini hasilnya bagaimana? Taruhnya di mana? Nah, kita coba ke Google saja. Misalnya saya ngetik Chanstore saja. Ini. Ya. Halaman kita nggak tampil rupanya ya. Karena saya menggunakan nama Chanstore juga di salah satu toko vendor saya ya. Karena di toko vendor saya SEO-nya sudah sangat baik, jadi yang tampil adalah nama Chanstore ya, di vendor. Ya. Kita coba yang lain di halaman kedua. Ada tidak namanya Chanstore? Atau kita ketik Chanstore masuk kita. Iya, tidak ada ya. Untuk hasil SEO ini akan baru berjalan hasilnya
jika sudah beberapa bulan atau dalam waktu 1 tahun menghasilkan ya, karena SEO itu tidak instan, perlu proses yang sangat panjang sekali. Nah, intinya itu saja sih tentang SEO ya. Nah, insya Allah di tutorial berikutnya nanti akan dijelaskan tentang tutorial buat website berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.